Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardan Ahmad Fajar Istiadi dengan NIM 21080966085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Penerapan Metode Critical Path Method dalam Proyek Podcast DPRD Kota Tegal. Sebelumnya, ini adalah profil instansi dari DPRD Kota Tegal, yaitu bertempat di Jalan Pemuda nomor 4, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan kerja praktik sendiri itu berlangsung dari 18 Desember hingga 16 Februari 2024. DPRD Kota Tegal adalah pemerintahan dengan satu badan legislatif yang mewakili rakyat Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. DPRD Kota Tegal terdiri dari 30 anggota dan masing-masing anggota berasal dari Dapil Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana. Dalam kerangka representasi rakyat, mereka melakukan 3 tugas utama, yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Latar belakang podcast telah berkembang menjadi salah satu media komunikasi yang sangat populer dan efektif yang memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, DPRD Kota Tegal memilih podcast sebagai salah satu cara komunikasi yang lebih interaktif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program dan kegiatan mereka. Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan saat membangun proyek podcast seperti mengatur jadwal dan biaya dan mengelola tim dengan baik. Metode CPM telah digunakan secara luas dalam pengembangan proyek yang kompleks dengan deadline yang ketat. CPM merupakan jenis analisis yang digunakan untuk menemukan jalur kritis, yaitu jalur yang membutuhkan waktu terlama dan paling sensitif terhadap perubahan. Proyek dapat diawasi dan dikelola dengan lebih baik dengan CPM yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan ini, podcast DPRD Kota Tegal dapat menentukan bagian penting dari proses pengembangan proyek yang akan membantu mengatur dan mengawasi proyek lebih baik. Rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menerapkan metode CPM pada podcast DPRD Kota Tegal. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode CPM pada proyek podcast untuk mengatur dan mengawasi proyek dan memastikan bahwa mereka diselesaikan dengan tepat waktu. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah observasi, yaitu pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara langsung. Dan tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat untuk mempelajari proses podcast di DPRD Kota Tegal. Sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Studi literatur. Tujuan manajemen proyek adalah untuk memastikan bahwa tujuan proyek dapat dicapai secara efisien dan efektif. Manajemen proyek telah menjadi metode pengelolaan sejak pertengahan abad ke-20. CPM pada dasarnya metode berorientasi pada waktu, yang berarti bahwa itu akan berakhir pada titik waktu tertentu. Metode ini menemukan jalur penting dalam aktivitas yang menentukan ketergantungan antara aktivitasnya. Aktivitas adalah tugas tertentu yang memiliki hasil yang dapat diukur selama durasi pengerjaannya. Ini adalah rancangan kegiatan dari podcast. Jadi, data rencana kegiatan harus diperiksa selama proses perencanaan proyek. Ini akan membantu menentukan waktu selesai proyek. Dalam konteks ini, perencanaan merupakan komponen penting dari manajemen proyek.
Dengan melakukan wawancara dan pengamatan singkat, informasi tentang jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, dan urutan telah dikumpulkan untuk proyek podcast. Dari tabel tersebut ada beberapa kegiatan ya. Salah satunya adalah diskusi penentuan topik sampai penyusunan laporan hasil podcast. Dan sudah ada kode dari masing-masing kegiatan. Dan juga jangka waktu dari setiap kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah forward pass dan backward pass. Pendekatan ini berfungsi untuk menentukan waktu awal atau early start, selesai awal atau early finish, mulai terbaru atau latest start, dan selesai terbaru atau latest finish. Dan berdasarkan tabel rancangan kegiatan, berikut adalah rumusnya. Dengan keterangan I adalah nomor kejadian awal, J adalah kejadian tujuan, T jangka waktu atau durasi kegiatan. Untuk mempermudah memahami, maka dibuatlah tabel di samping kiri dengan keterangan ES sebagai early start, EF sebagai early finish, A sebagai kode kegiatan, T sebagai jangka waktu, LS sebagai latest start, LF sebagai latest finish. Kemudian setelah menentukan rancangan kegiatan, maka dibuat diagram CPM-nya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, ini adalah diagram dari CPM. Kemudian menghitung forward pass. Nah, forward pass dapat dilakukan dengan menggunakan rumus ES ditambah T sama dengan EF. Jadi, setelah diagram CPM tersebut dibuat, maka nanti akan setiap kegiatannya itu maka akan diubah menjadi tabel-tabel seperti yang sebelumnya. Dengan ES-nya yaitu 0 dan EF-nya 1. Maka jika ES dari kegiatan 1 adalah 0 dan waktu dari kegiatan 1 adalah 1, maka 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1 dan EF akan digantikan dengan angka 1. Begitu juga seterusnya. Untuk kegiatan 2, ES dari kegiatan 2 adalah 1 dan waktu dari kegiatan 2 adalah 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan itu akan berlanjut untuk kegiatan-kegiatan seterusnya. Kemudian backward pass. Backward pass memiliki rumus LF dikurangi T sama dengan LS. LF backward pass dimulai dari akhir kegiatan, yang berarti kegiatan I yang memiliki LF 13 akan dikurangi dengan T, yaitu 1. Jadi 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Dan itu akan berlanjut secara terbalik dari kegiatan akhir ke kegiatan awal. Jadi cara untuk menentukan critical path dalam proyek ini adalah A, B, C, E, F, G, H, I. Karena yang dipilih untuk menentukan critical path adalah yang hurufnya antara atas dengan bawah itu sama, seperti kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 5, kegiatan 6, 7, 8, dan 9.
Kegiatan 4 tidak bisa masuk ke dalam critical path karena berbeda antara atas dengan bawahnya. Jadi kesimpulannya untuk proyek podcast DPRD Kota Tegal dengan metode CPM ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek. CPM dapat membantu mengawasi dan mengevaluasi proyek dan menemukan dan mengatasi masalah. Teknik CPM dapat efektif diterapkan untuk mengelola waktu dalam pembuatan proyek. Berdasarkan gambar di bawah, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam critical path adalah A, B, C, E, F, G, H, I. Proyek podcast DPRD Kota Tegal akan selesai dalam waktu 13 jam. Itulah presentasi KP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.